Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya sudah siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian bisa langsung mengisi absensi yang sudah Ibu siapkan. Karena masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, untuk sementara waktu kita belajar secara daring. Kalian harus selalu menjaga kebersihan dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Tidak lupa, kita juga harus selalu menjaga jarak. Silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyebutkan sikap-sikap kepahlawanan. Yang kedua, menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Yang ketiga, peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Yang kelima, menuliskan laporan hasil percobaan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang menolong kakek menyeberang jalan. Bagaimana pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Ya, betul. Sikap yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan sikap yang sangat baik, yaitu rela berkorban, saling tolong-menolong antar sesama. Ia memiliki jiwa yang sangat besar karena peduli terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan. Rela berkorban merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Sikap lainnya yang dimiliki oleh para pahlawan yaitu sikap jujur, rela berkorban, membela kebenaran dan juga keadilan, dan juga memiliki berjiwa yang sangat besar. Sekarang kita akan belajar sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanan tersebut merupakan pengaruh dari sikap kepahlawanan raja-raja sebelumnya. Untuk mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin, marilah kita baca teks berikut ini. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan juga keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan sangat gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka sudah dianggap seperti saudara kandung oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu kita lestarikan.
Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang kebenaran dan juga kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan kesewenang-wenangan. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Berdasarkan bacaan tersebut, coba kalian tuliskan hal-hal apa saja yang sudah kalian ketahui dan yang ingin kalian ketahui mengenai Sultan Hasanuddin. Bagaimana? Apakah sudah selesai tugas yang Ibu berikan? Silahkan barangkali ada yang mau bertanya mengenai bacaan teks Sultan Hasanuddin, bisa langsung WA ke kontak WhatsApp Ibu. Kalian bisa mencari informasi lain mengenai Sultan Hasanuddin dengan bertanya pada orang tua atau membaca pada sumber lainnya. Informasi yang kalian dapatkan, tuliskan pada tabel berikut ini ya. Berikut adalah raja-raja pada masa kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Yang kedua Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Amatilah tokoh-tokoh tersebut, apa yang kamu ketahui dan ingin ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut. Tuliskan jawabannya pada tabel berikut. Ini adalah gambar Masjid Raya Baitur Rahman sebagai peninggalan kerajaan Aceh yang dikenal pertama dan yang paling terkenal. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1612 Masehi. Masjid ini berada pada pusat kota Banda Aceh saat agensi militer Belanda II. Masjid ini sempat dibakar, namun selang 4 tahun setelahnya Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang hendak merebut syahid. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok untuk absen nomor 1 sampai 10 itu kelompok 1 dan absen nomor 11 sampai nomor 20 itu kelompok 2. Apa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat cahaya? Ibu akan memberikan tugas mengenai percobaan sifat-sifat cahaya. Silahkan kerjakan secara berkelompok ya. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui apa saja sifat-sifat yang ada pada cahaya. Alat-alat yang kalian butuhkan untuk melakukan percobaan adalah yang pertama, kertas karton berwarna hitam. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, gelas dan cermin. Sebelum kalian melakukan percobaan, baca terlebih dahulu langkah-langkah yang sudah Ibu kirimkan. Ingat ya, pada saat melakukan percobaan nanti, semua anggota kelompok ikut melakukan percobaan agar semuanya paham. Kalian bisa mengulangi beberapa kali percobaan untuk mengetahui hasilnya. Tuliskan hasil percobaan pada tabel yang ada di lembar kerja siswa. Ibu akan mencontohkan percobaan sifat-sifat cahaya. Disimak dengan baik ya anak-anak. Percobaan yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Lakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan juga senter. Lubangi bagian tengah karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya dari senter. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba geser setiap karton sehingga posisinya menjadi berubah. Perhatikan perbedaannya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Lakukan
Lakukan percobaan menggunakan gelas bening dan juga senter. Arahkan cahaya pada gelas bening dan lihat apa yang terjadi. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Alat yang dibutuhkan yaitu cermin dan juga senter. Arahkan cahaya pada cermin. Lalu, perhatikan apa yang terjadi. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Yang dibutuhkan yaitu air yang diisi ke dalam gelas, lalu masukkan pensil ke dalamnya. Perhatikan dari sebelah kiri dan kanannya, lalu lihat apa yang terjadi, perubahan apa saja yang terjadi pada pensil berikut ini. Sekian percobaan dari sifat-sifat cahaya yang sudah Ibu contohkan. Saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin. Kita juga sudah mempelajari raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam dan juga peninggalannya. Yang terakhir, kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.